Anton dulu nih, Ya. Pak Anton. Kalau Anda jam terbang Anda kan udah tinggi ya? Lumayan lah. Lumayan lah ya. Kata tinggi belum. Banyak sekali pengalaman. Mm-mm. Kenapa sih nggak juga selesai? Silakan Pak. Nggak juga selesai permasalahan kita. Apalagi gini loh Pak. Masa kita kalah sama mafia tanah? Masa iya mafia tanah itu bisa memengaruhi oknum-oknum di dalam sana? Oke. Kalau menurut Anda apa penyebabnya? Jadi begini, mafia tanah itu sekelompok, segerombolan. Sementara pemilik tanah, apalagi notabene yang mungkin dapat waris kayak kita, Buntu, saya dapat waris dari bapak saya mungkin sekitar 1 hektar lah di nama Soekarno-Hatta, punya surat lama, ya kan? Nah, surat saya ini nanti permainan mafia ini luar biasa. Padahal punya kita ini diketahui oleh dulu desa, apalagi ini dulu seperti Soekarno-Hatta itu kan ada 2 pemerintahan saat ini. Dulu Talang Kelapo itu masuk wilayah Mubah, Iya. sekarang masuk wilayah Palembang. Nah, punya surat lama ini. Kalau surat lama ini juga dulu pemecahannya ada di situ, tertera dipecah di sini laku. Nah, tetapi oleh mafia tanah ini bermain lagi mereka, bermain dengan cukong. Ada pemodal, Bu. Mafia tanah ini ada pemodal. Ada pemodal. Saya mohon maaf nanti kalau saya bilang begitu dibilang Sarah. Kapan orang-orang pendatang punya tanah hektar-hektar itu? Pertanyaan seperti itu. Nah, mohon maaf ini mereka terbitkan. Jadi mereka itu ada bagian tukang buat betul surat lama lagi. Yang katanya sejarah dari Belanda segala macam bahkan Allah alam disawab. Nanti itu keluar sekian hektar. Sehingga semua itu masuk di wilayah dia. Nah, ini kerjasama. Nanti ya itu tadi saya bilang begitu mau kan sebelum masuk pendaftaran surat tanah segala macam kita ada istilahnya apa minta tanda tangan kanan kiri sporadik. Sporadik itu diketahui oleh lurah. Kalau kepala desa lama dia tahu nggak mau lagi ada daftar. Begitu muncul kepala desa baru atau lurah baru, mohon maaf 500.000 sejuta tekennya Bu. Dan ini nanti katanya kalau ada terjadi apa-apa itu bukan tanda tangan saya. Kadang-kadang diplesetkan. Ini sudah berapa banyak kejadian. Nah, kerjasamanya sama orang dalam. Maaf Pak, sekali lagi. Ya oknum. Saya bukan BPN-nya ya, oknum ya. Makanya saya bilang tadi. Sabar ya Pak. Jadi kalau saya tuh lebih Bu, melihat pat gulipatnya itu. Kalau seni dari BPN sekarang membuat pelayanan, kita sudah kasih jempol. Malah saya kasih jempol 2. Tetapi ini kita bicaranya pat gulipat mafianya. Nah, mafia yang di dalam inilah yang sekarang ini luar biasa. Sehingga mereka ya cukong-cukong ini Bu lebih baik dikeluarin duit 1 miliar 2 miliar karena harga tanah itu bisa jadi 20 miliar. Bisa jadi puluhan miliar. Dia berani keluarin. Sehingga terbitlah sertifikat di atas punya tanah orang lain. Nah, ini yang sekarang kita bilang mafia tanah. Nah, pembuktiannya seperti apa? Ya itu tadi, kami kadang-kadang di hukum inilah. Ya, dalam dunia hukum baru kelihatan nanti, oh, rupanya ini dulu kecamatan enggak pernah kecamatan Sukarami, ini kecamatan Talang Kelapo. Ini terjadi kami. Sekarang terjadi Pak. Nanti saya akan laporin sama Pak juga. Kami lagi gugat. Ini Talang Kelapo. Sekarang di plotting di tanah kami itu ada surat. Begitu kami sporadik mau masukkan pendaftaran, kalau ada yang mau beli si pemilik, tiba-tiba nggak bisa. Kenapa? Ada tanah kaplingan di situ katanya. Tanah kaplingan itu dicoplok-caplok dengan surat-surat lain. Begitu kita cek surat ini, harusnya terbitnya itu di Sukarame. Bukan di Talang Kelapo. Nah ini yang mafia tadi. Mereka bermain Bu. Ini cukong ngalo. Makanya ada banyak juga ruko di Soekarno-Hatta itu sampai hari ini tidak berani dia jual, tidak berani dia pakai karena belum selesai dalam itu. Masih dalam menumpuk. Nah ini yang mafia tanah. Yang paling brengsek mafia tanah ini Bu, dia tidak takut lagi dia mati 2 kali 1 itu tanah. Itu karena paling gampang dapat duit di tanah ini. Terus kalau menang bayar paling cepat. Jadi makanya cukong ini tambah berduit. Ya, saya tidak ngomong cukong di Palembang. Ibu bisa lihat lah siapa-siapa yang cukong dianggap Palembang ini. Tanahnya lah di mana-mana. Yang ini punya si A, yang sini punya si A. Ya komisi A lah.
Ya, pemilik awal terkapar sakit, Bu. Kami pernah nemukan itu sampai dia baru mau waktu itu gara-gara kita kenal baik sama pihak polisian, kami bongkar ya, akhirnya bayar 2 kali si Cukong ini. Katanya bayar 2 kali, kalau alam bisa dia beli itu, masa dia beli murah dengan orang? Memang mafia dia ini. Kalau di bawah standar. Akhirnya dibayar lagi. Itu pun bayar standar karena itu. Oke. Itu saya buka aja Sukopindo. Akhirnya bayar 2 kali itu. Dengan Soekarno Hatta. Banyak Dan akan kami gugat lagi yang banyak di sana. Karena memang pemiliknya ini awal suratnya ini. Nah, di Nurdin Panji pun seperti itu terjadi. Jadi itu banyak yang sekarang lagi rame ruwet perbatasan mungkin apa ada Keramasan tadi. Ini lagi rame. Apalagi banyak pejabat di sana, Bu, punya pejabat. Pejabat beli berhektar-hektar dengan harga di bawah standar. Nah, sementara masyarakat sana, pemilik sana yang asli menjerit menangis. Like dan subscribe serta tonton